Rocky Luminta. Yeay, Mas Andri. Gimana kabarnya, Rok? Baik. Dari biasa. tadi nunggu. Dari kemarin. Iya, dari tadi. Makasih lo ya udah mau datang ke studionya Kisah. Ngeri banget. Ya, ini satu kehormatan udah diundang ke studionya Kisah Production. Seorang pemain musik yang luar biasa. Semua alat musik bisa ya, Rok? Ya, hampir beberapa alat musik bisa. Jadi yang paling biasa ditekuni Rocky apa sih alat musiknya? Kalau yang spesialnya ya main drum tentunya. Jadi saya seorang drummer. Oh iya, saya lupa. Rocky Lumintang ini seorang drummer, kawan. Dia punya beberapa band di Surabaya ini yang lumayan terkenal. Tapi satu-satunya pemain band, pemain band itu rata-rata yang terkenal vokalis. Tapi yang ini unik. Yang lebih melejit adalah drummernya. Cita-citamu mau ini ngejar Mike Portnoy atau gimana? Kayaknya pengen kayak Andre bukan Andre. Bukan saya ya. Andre Stinky tuh. Dia lebih terkenal. Oh, tapi dia vokalis juga. Dia vokalis. Cuman maksudnya lebih terkenal sendiri gitu. Iya. Enggak sih. Cuman Bukan. kayaknya ntar tak telepon deh. Jangan-jangan dia main drum. Drummernya Elemen itu juga terkenal. Oh, kalau dia Iya kan kan? di awalnya Pemain film. model. Model. Model sama kayak aku dulu. Itu gila banget. Masa-masa 20 tahun yang lalu kan juga Model juga? model. Oh, berarti sama kayak aku dong. Kakek model. Nah, kamu kakean kan? Aku jutaan model. Ngeri banget loh, Yontek loh. Gila. Ini yang paling khas dari Rocky Lumintang. Kalimat atau tagline-nya. Ulangi, Rok. Yontek lu. Yontek sama ada satu lagi ngoweri. Ngeri. Oke, konco-konco Surabaya. Ya. Ini saya sama Rocky Lumintang ini kita mau ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol asik. Kita ngomongin tentang musik, perkembangan musik di Surabaya, perkembangan musik di era pandemi. Ya. Terus kemudian yang ya nanti sedikit ngomongin politik boleh ya, Rok. Apalagi kan sebentar lagi bulan Desember ini ada pencoblosan. Pemilihan ya. Iya, pemilihan kok pencoblosan. Mencoba ya. Dipilih terus dicoblos. Dipilih dan dicoblos ya. Iya. Terus dicelupin. Iklan dong. Iklan. Jangan dilarang nyebut merek. Ya, Rok. Oke. Sibuk apa aja, Rok, sekarang, Rok? Sibuk mikirin kamu. Cia. Masa mikirin cowok enggak? Bercanda. Ya sibuk. Tentunya puji Tuhan sekarang udah mulai job ya. Band udah mulai ada lagi job. Terus puji syukur juga pada masa pandemi itu selain saya ngeband, terus band juga lagi off karena pandemi, itu ada job masuk. Boleh Apa sharing itu? nggak? Apa itu? Boleh. Silakan, Rocky. Itu yang semacam kayak syuting iklan itu. Cie. Syuting jadi kayak artis gitu. Ya. Itulah kelebihan seorang Rocky Lumintang. Kayak namanya ya. Iya. Rocker petis. Rocker petis. Apa itu maksudnya? Rocky Kriwul pesona artis. Wah, nggak apa-apa. Masih pesona artis kan? Masih pesona. Bukan belum artis. rocker petis itu bukan berarti Rocky Kriwul so artis nggak kan? Bukan. Kayaknya next ya. Nggak boleh lah. Nggak boleh sok-sokan. Ya. Congkak dikit nggak apa-apa. Ayo, Rok, ceritain ke konco-konco Iya, area jadi Surabaya, Rok. waktu itu pas pandemi kan job-joban lagi lesu, hampir hilang mungkin ya, lebih ke cenderung ke hilang ya job itu. Karena pandemi corona, terus akhir-akhir itu ada tawaran kayak syuting iklan gitu ya. Syuting iklan, terus dari syuting iklan itu mungkin sutradaranya kayak memberikan satu kesempatan lagi, ya mungkin semacam suka gitu sama aktingnya saya. Ngeri banget guys. Harus gini ya. Sombong dia enggak. Kalau aku gini. Awas kebuka. Kameramennya serem. Jadi ketika kita sutradaranya suka dan akhirnya ditawari ke job lainnya. Nah, boleh cerita? Silakan. Itu kayak semacam short movie. Oh, semacam bukan short movie ya? Iya, short movie sih Short tentunya. movie. Dan kebetulan itu di
kisah. Ini dia bosnya, produsernya. Dari sutradara mungkin Mas Andri juga taunya Rocky kan dari sutradara. Iya, dari sutradara saya. Nah, dan akhirnya ya mungkin dari mulut ke mulut itu akhirnya ketemu Mas Andri inilah, dan dipakai beberapa episode itu puji syukur sekali. Thank you Mas Andri. Iya, aku juga terima kasih. Itu akhirnya sekarang sibuk banyak beberapa kali syuting gitu. Syuting kayak. Rok, yang aku dengar Gitu kamu deh. juga ini Rok, apa? Ada les ya? Ngelesin. Oh iya. Sorry, aku nggak mau ngomong ngelesi Rok. Soalnya orang Surabaya ngelesiku menghindari. Berarti sering disawati dulu. Iya. Jadi Atau dia- kamu memang ada bakat jadi sasaran tembak. Mas Andri ini lucu ya. Mentolo tak bungkus. Tapi serem loh, masa bungkusnya lanang. Bercanda guys. Serius itu di pelaminan. Iya. Wah, Keliru kalau serius di pelaminan. salah. Kalau serius tuh ke KUA dulu. Salah juga. Enggak dong, ke KUA dulu baru ke pelaminan. Salah. Gimana dong? Serius itu udah bubar. Oh iya iya. Rocker juga manusia. Kok jadi bahas yang aneh-aneh? Iya. Jadi lupa tadi. Kamu kemana-mana? Bahas apa tadi? Aku tadi nanya, aku dengar-dengar kamu sibuk sama anak-anak les. Oh ya, ngajar ya. Jadi dulu tuh private juga ya, private ngajar drum tentunya. Terus sekarang ini banyak ngajar-ngajar di murid-murid di sekolah. Duh, Sekolahan nggak kasus SMP. sama polisi kamu ngajar murid sekolah? Awalnya sih begitu. Tapi karena polisinya suka musik, dibebasin. Dibebasin. Seniman bebas gitu. Ini kayak acara patroli. Ini sebenarnya acara apa? Ada acara ngajar mengajar. Ini ngajar yang benar. Ngajar yang benar, ya. Jadi di SMP ya. Di SMP. SMP saya punya murid ngajar band. Jadi tentunya nggak cuma ngajar drum, semua gitar. Jadi menjadikan mereka satu band. Jadi ngajar gitar, vokal, kadang kita ngajar perform untuk stage act-nya gimana pada saat di panggung begitu. Nah, ngomongin stage act, saya memantau beberapa shoot yang di-upload di Instagramnya Rocky. Dan YouTube ada kalau nggak salah itu ya. Ada YouTube. Saya suka sekali, apalagi pada saat Rocky main perkusi. Waduh, iya. Keren. Thank you. Rock bakat gebuk drum atau gebuk perkusi itu dari siapa sih, Rock? Dari tetangga yang bikin kesel. Loh, dari tetangga. Jadi pengen rasanya gebukin. Enggak. Bercanda. Saya mah nggak berani gitu-gitu. Oh, iya, Meskipun begini hati tetap Hello Kitty, guys. Siap. Jadi dari papa ya. Papa itu pemain drum juga kebetulan. Oh iya, papa Jadi main drum. papa Ya? pemain drum, menghidupi saya dari saya kecil, dari sampai besar ini main drum. Jadi Dan kata tentunya- kasarnya mungkin saya potong. Kasarannya papa menghidupi Rocky itu dari hasil gebukin ya. Gebukin. Heeh. Gebukin tonggo. Enggak, gebukin drum guys. Gebukin drum. Serius ini. Main drum dan dari situ kecil sering diajak papa dan akhirnya saya ngeliat drum kok asik ya. Terus tertarik dan sampai sekarang. Nah, papa bandnya apa sih, Rock? Dulu papa itu di Jakarta ya istilahnya ya band ngamen juga sih. Pernah main di kapal, terus pernah main di restoran, di hotel. Kalau sama artis mungkin pernah sama Sam Deloitte ya dulu. Oh. Beberapa bantu-bantu Sam Deloitte itu. Sam Deloitte-nya ya. Keren. Gitu. Jadi memang ini ya turunan ya. Darah dari darahnya papa ya. Warisan. Ya, turunan. Ya warisan skills luar biasa sih. Ngeri banget. Nah, dengar-dengar nih anak didiknya mau ikutan festival. Iya. Boleh disebutin itu? Nggak apa-apa, sebutin aja, bebas aja di kisah. Abis ini kan ada ulang tahunnya Slang. Oke, band kesukaan saya juga itu. Ngeri. Ya, Slang kan. Jadi murid saya tuh ikut lomba festival itu ulang tahunnya Slang nggak salah. Jadi dia harus rekaman lagunya Slang dan bikin video klip. Wah, semoga menang. Sudah dikirim, amin. Oh, udah dikirim ya? Sudah dikirim. Nama bandnya Daya. Oh, Daya Band. Daya dari Surabaya. Oh, Ngeri. Daya. Penuh singkatan ya hidupku. Betul. Pokok nggak ngersik Surabaya ya. Ngeri apa itu?
kalah dhisik aja ngersu loh. Jadi mau adu pantun ini. 4 kali 4 sama dengan 16. 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Lama banget. Enggak, ini kelihatan banget kalau memang Rocky itu papanya banget. Karena pantunnya pun tuh pantunnya zamannya papanya Rocky. Jadul. Ya dulu saya kan tinggal di Jakarta, Betawi kan terkenal dengan khas pantunnya gitu. Iya. Cakep gitu kan. Cakep. Kalau Surabaya juga ada, Rob. Apa itu? Tapi bukan pantun. Kalau Surabaya itu namanya parian. Parian. Beda sama nyinden ya. Oh beda. Sama kayak tadi yang tak sebutin. Gresik Surabaya kalah dhisik aja ngersu. Ngeri. Nah, teklek kecemplung kalen, Rob. Apa itu? Timbang golek mending balen. Jeru. Nah, Oke. Rob, kamu sudah ada berkeluarga? Sudah. Anak berapa nih, Rob? Anak 2, cowok dan cewek. Wah, pas ya, klop ya, cowok cewek. Sesuai doa. Amin. Kira-kira mau bercita-cita punya anak berapa sih, Rob? 2 aja cukup. 2 aja cukup ya? Bukan 12 ya? Nanti jadi orkestra. Orkestra kurang. Oh, kurang 20 sampai 30. Oh iya. Gitu Mas Andri. Oh, oke. Nah, kesanmu waktu Rocky diajakin main film. Nah, diajakin bintangin sebuah commercial break. Nah, itu kesannya kayak gimana? Wah, ya kesannya. Ini ngomongin film pendeknya aja, kalau commercial breaknya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya itu satu kehormatan dan kesempatan sekaligus juga tantangan. Karena dari seorang musisi bergerak ke dunia acting itu mungkin kalau dibilang sulit ya sulit. Karena kita harus acting, ngapalin skrip, narasi, dan juga harus acting di depan kamera itu butuh mental juga menurut saya. Dan itu luar biasa, kesempatan luar biasa buat saya. Dan itu saya harus ambil untuk pencapaian. Dan selagi itu dalam hidup saya, selagi itu hal positif dan mengenai karya atau berkarya, saya oke. Begitu. Dari hasil syuting itu, film pendek itu, yang membuat Rocky puas banget apanya? Buat puas ya tentunya dari hasil film yang udah jadi ya. Jadi gini, biasanya kan saya nonton film, tapi kok sekarang saya bisa melihat diri saya ada di film itu, dan film yang saya perankan itu kok bener-bener kayak film gitu. Jadi ya emang itu film sih, cuman bener-bener kayak film layar lebar atau apa. Padahal itu short movie, tapi ya mungkin karena canggih sutradaranya atau editornya juga kali ya, ngeri banget. Siapa sih emang editor sutradara? Ngeri. Itu partner saya, namanya Dwi Turbinawa. Idih. Beliaunya nggak bisa muncul, Bro. Nggak bisa muncul soalnya nyuting. Ngomong gini biar dijawab lagi sama Mas Andi. Nggak boleh kayak gitu. Oh, nggak boleh. Tapi it's okay lah. It's itu okay. Nanti akhirnya kita bahas kisah, bukan bahas Rocky. Nah, oke. Bahas Rocky. Nggak, kita bahas Rocky aja ini. Okay. Jadi seperti itu sih menurut saya itu luar biasa, hal yang luar biasa. Thank you banget. Balik lagi nih, tadi yang belum kita kupas itu ngomongin soal musik. Kan Rocky bilang ngamen di beberapa tempat tadi. Di mana aja Rock ngamennya, Rock? Ngamen ada di Oldwood hari Sabtu di Jalan Nias itu, terus hari Senin di Handsman. Terus beberapa tempat juga hari lain itu ada di Gresik. Oh, termasuk hari ini. Tadi buru-buru mau ke Gresik juga ya? ya? Hari ini nanti mau langsung ke Gresik. Waduh, ini buka aja dia abis ini ngamen, guys. Suan, Rock. Nggak apa-apa. Ya, begitu. Jadi kalau ngamen Rocky juga posisi drum? Posisi wena, iya posisi drum lah tentunya. posisi wena. Ngedrum juga ngedrum, ya? Ya? Nggak ngedrum sama backing vokal? Kadang-kadang baking soda. Iya. Baking vokal juga. Sekarang merambat sih. Makanya tentunya itu satu tantangan lagi. Teman-teman band, kita harus sekarang bikin band. Aku ada band namanya Restu ya. Selain kita juga menciptakan lagu sendiri, Restu Band.
bisa follow juga nggak apa-apa ya, promo. Nggak apa-apa, Follow silakan. IG-nya restuband.official. Itu nyiptain karya sendiri dan kita juga mau perform dengan yang beda. Jadi gitarisnya backing vokal, si bassnya juga backing, dan tentunya juga saya juga dituntut untuk bisa dan belajar. Akhirnya bisa. Jadi seluruh pemain bandnya sebenarnya punya kelebihan yang lain. Indra keenam. Indra kan. Oh enggak ya. Kelebihan ini ya. Kayaknya ini Menjadi habis ini bicara misteri. kelebihan juga bisa bernyanyi juga ya. Iya. Sebenarnya bukan kelebihan, tentunya gini. Ya kalau yang bisa nyanyi itu kelebihannya. Tapi kalau kayak saya kan nggak bisa nyanyi sebenarnya. Tapi kalau kita ada niatan, apalagi kita mau belajar, pasti bisa kok. Pokoknya kalau sesuatu yang baik itu pasti Tuhan akan mengaruniakan yang baik juga, menganugerahi. Istilahnya talenta ya. Rock, nggak apa-apa diminum loh. Iya ya ampun. Ini ngomong-ngomong cheers. buatannya editor film. Idi serem banget. Jadi antara ngaduk film dan ngaduk kopi mungkin Ini sama pasti rasanya. rasanya bisa aku tebak. Penuh dengan drama. Ketawa guys yang suka. Bener, penuh dengan drama ya. Banget. Sorry Mas Dwi. Kopiku rasa sandiwara. Sorry banget. Kalau kopiku rasa Sandi Morse. Oke, lanjut. Rob, Gimana? bakat ngedrum tuh sejak kapan sih? Sejak kecil, kelas 6 SD kayaknya. Kelas 6 SD. Awalnya kayak gimana? Awalnya jadi gini, karena saya kecil itu masih mungkin umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sering diajak papa band, melihat papa main di restoran. Akhirnya ada satu peristiwa demo besar-besaran waktu itu 98 di Jakarta. Papa nggak kerja, terus saya disuruh ke Surabaya. Begitu papa udah dapat kerjaan lagi di Jakarta, kondisi udah membaik waktu itu. Papa kerja di Jakarta, saya disuruh balik Jakarta, saya nggak mau. Saya bilang, nggak deh Pak, enak di Surabaya. Nah, pada saat itu di Surabaya saya masih suka dengerin tip. Waktu itu masih tip ya, kaset, yang pita itu. Pita. Saya Itu dengerin- zamannya Mas Dwi tuh. Wih, Kalau zaman saya udah CD. berarti lebih muda dari aku dong. Padahal kalian bisa tentukan ya, bisa menilai mana yang enggak bercanda, nggak dicop mana enggak aku. Jadi pada saat pita itu saya seneng dengerin lagunya Bon Jovi. Waktu itu kasetnya bolak-balik, itu saya hafal. Dan yang albumnya apa ini? yang ada lagunya Always, Saturday Night kalau nggak salah itu, terus Never Say Goodbye, Bed of Roses, itu iya. itu saya bolak-balik terus saya Album dengerin. Always itu apa namanya? Lupa saya namanya. Iya, pokoknya itulah lagu-lagunya yang populer tentunya. Dan karena saya udah ngelihat papa main drum, itu drum tuh ada bass drum, diinjak pakai kaki kanan, hi hat pakai kaki kiri, snare tak tung tung tung. Nah, akhirnya saya tahu. Jadi ketika saya nyetel lagunya Bon Jovi, duk tak duk duk tak, duk, itu saya niruin. Tak, ini otomatis begini dan saya bisa. Nah, suatu ketika di tempat ibadah saya di Surabaya, Di gereja. itu ada drum baru dan gak ada yang bisa main. Nah, karena saya tahu lagu-lagu gereja pasti tahu kan, kita nyanyi juga. Nah, ditanyain sama pengurus gereja, siapa yang bisa main drum? Nah, waktu itu saya bilang, saya bisa. Padahal saya belum pernah menyentuh drum. Nah, karena saya mungkin ya itu balik lagi, kalau kita punya niatan yang baik, Tuhan pasti meridoi ya, merestui. Akhirnya tiba-tiba lagu gereja ini saya tahu lagunya dan saya tahu beatnya, saya main aja dan bisa. Sampai suatu ketika orang gereja seneng, wah ini ada drummer nih. Dan saya tentunya main drum itu karena saya ngeliat papa saya, jadi saya main itu udah otomatis naluri itu main feeling. Jadi main drumnya harus halus, saya udah bisa main halus waktu itu, main halus, main rapi. Nah, cuman nggak bisa yang irama-irama gimana. Begitu suatu ketika dipanggilin guru musik. Nah, guru musik itu Pak Fran, sudah almarhum, sudah meninggal. Pak Fran itu ngajarin, ayo lagu ini beatnya begini. Sampai suatu ketika ada, Rocky, beatnya slow rock. Saya bingung, slow rock itu kayak gimana ya? Ternyata dicontohin sama dia. Tak dek dek deng tak dek 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 tak. Oh alah, saya ingat. Papa saya juga mainnya kayak gini.
Oh, itu jadi kayak lagu-lagu nostalgia. Jadi oh ya, oke. Jeng 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 kayak lagu-lagu gitu kan itu slow rock. Dan kalau sekarang bahasa musiknya 6/8 ya. 6/8. Nah, udah saya main. Oh ya, saya langsung bisa. Terus Caca rock, Caca bisa. Karena waktu saya ingat Caca ya, cak 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 dan saya langsung main dan bisa. Jadi lama-kelamaan tuh saya berdoa terus, berusaha, saya harus bisa beat salsa, latin, samba, swing. Akhirnya lama-kelamaan belajar ya, sampai sekarang. Berarti yang berperan selain Papa ada almarhum Pak Frans tadi ya? Pak Fran. Dan guru-guru lainnya, sempat waktu itu sama Ibu Pendeta, saya dilesin karena nggak ada biaya ya, maklum ya. Papa juga baru kerja, nggak ada biaya waktu itu di Jakarta, dan waktu itu memang saya benar-benar hidup susah. Bukan menjelek-jelekan papa mama saya sangat mencintai orang tua saya, tapi ini kenyataan hidup bahwa ketika saya susah, untung ada gereja yang membiayai saya untuk les di Melodia waktu itu. Dan akhirnya saya sempat mengenal yang namanya partitur. Dari situ berkembang dan tentunya setelah saya bisa main drum, kita harus punya pencapaian step by step. Saya pengen bisa solo drum, saya pengen bisa main band, saya pengen bisa main di satu band yang punya karya sendiri. Akhirnya sudah menemukan itu dan sudah jadi bandnya. Saya pengen main orkestra, dan itu semua terwujud. Sampai akhirnya saya juga punya satu project percussion yang tadi Mas Andri bilang, Fillmore Percussion. Promosi lagi ya, boleh kepoin IG-nya. Fillmore Percussion di YouTube juga ada, dan itu tentunya masih berbau alat pukul juga, percussion ya kan, perkusi modern, dan itu berkembang terus. Jadi buat teman-teman sih menurut saya kalau kita punya hal yang positif, talenta atau apa, kembangin dan berdoa dan berusaha, pasti akan terwujud. Keren nih, jadi nggak cuma begejekan loh. Arek Surabaya, Rocky juga drum itu ternyata bagian dari cita-citanya. Iya. Nah, sedangkan dari cita-citanya itu ada beberapa impian dan step by step mulai terwujud ya. Terwujud. Nah, tentunya. Keren. Nah, Rock, prestasi di bandmu apa, Rock, kira-kira, Rock? Kalau prestasi ya banyak sih. Jadi kalau mulai dari yang di sekolah musik itu saya juara drum, juara 2 kalau nggak salah. Terus band saya sendiri, lagu sendiri tuh pernah memenangkan juara 1 dan sering juara 1, juara 2, juara 1 sampai bahkan kita dikontrak, terus pernah ke Jakarta juga. Begitu. Main di Jakarta sering dong ya? Dulu sering. Sejak masa pandemi baru berkurang ya? Berkurang. Nah, kalau masalah dulu band itu lagu sendiri ya kita promosi. Nah, kalau yang sekarang ini saya tekuni, ada Fillmore, terus ada kadang-kadang saya band ngiringin artis juga, itu sering. Kita kadang jadi guest star juga kayak di Batam kemarin, di Bali, terus Kalimantan, terus ngiringin artis juga. Jadi saya bawa artis, minta bandnya dari saya ke Jakarta. Padahal artisnya dari Jakarta, bandnya ngambil dari Surabaya. Sering kayak gitu. Tadi sempat disebutin sama Rocky itu, Rocky sempat main di salah satu pulau yang gampang move on. Gampang move on? Pulau yang gampang move on. Kalimantan. Salah, Rocky. Lalimantan. Lucu loh orang ini. Mentolo tak bungkus. Rock, dari seluruh pulau di Indonesia, dia pulau-pulau besar, kota-kota besar. Yang Rocky punya impian pengen main di sana itu kira-kira yang belum kecapai itu di mana, Rock? Manado kayaknya. Manado ya, kebetulan saya turunan Manado tapi saya lahir di Jakarta. Jadi saya belum pernah ke Manado. Oh, Rocky belum pernah ke Manado? Kasihan ya, jadi Manado karbitan. Kalau orang bilang, orang Manado bilang, ngana Manado karbit jo. Bukan Manado steak ya? Ini ngomongin keturunan apa tanaman? Pengen sih ke Manado, tapi yang lebih pengen lagi ke Raja Ampat. Raja Ampat, oke. Kenapa pengen perform di sana? Karena satu, Raja Ampat itu, ya saya tahu ya, Indonesia ini indah banget. Apalagi kalau ngomongin Raja Ampat, waduh. Cuman ya saya bingung sama, ini curhat sedikit ya, mohon maaf kalau saya salah bicara. Kenapa ke Singapura kok lebih murah
Ke Malaysia lebih murah, tapi kok ke Raja Ampat mahal sekali tiket pesawatnya. Nah makanya mungkin saya cuma berdoa kalau ada job ke sana kan lumayan tuh kita dibayarin dan sekaligus saya bisa menikmati alamnya. Saya pingin banget. Ya, gitu. itu akan jadi pembahasan pemerintah dengan maskapai penerbangan. Amin. Bukan pembahasannya kisah production. Mungkin di next episode. Oke. Tinggal 2 pertanyaan lagi, Rob. Siap. Yontek lur. Yontek guys. Yontek lur. Rob, ntar lagi kan ada pilkada nih. Kira-kira dunia politik buat Rocky itu seperti apa? Apakah kan main filmnya juga kemarin tentang pilkada? Wih, benar. Ya kan? Benar. Bukan tentang salah satu calon lo ya? Bukan, tapi tentang edukasi bagaimana melakukan pemilihan dengan baik, terutama kepada paslon ya, pasangan calon itu, supaya rules-nya itu dijalankan dengan baik, tentunya begitu, dan supaya berjalan dengan damai tentunya. Betul. Untuk negara kita sih. Nah, buat Rocky sebentar lagi pilkada, mempengaruhi job nggak? Enggak. Oh. Malah pengaruhnya makin banyak. Kemarin di Gresik juga ada paslon juga ngejob. Gitu. Jadi adanya pilkada ini harusnya nambah rezeki sih buat anak baik. Tapi tentunya kita menjalankannya sesuai protokol COVID. Berarti kan kalau seperti itu bisa aja Rocky berdoanya, ya Tuhan semoga setiap tahun pilkada gitu nggak ya? Bukan setiap tahun. Terus? Setiap bulan. Setiap bulan. Yang telur. Kalau prestasi di film apa, Rob? Prestasi film pendek tadi ya? Karena ada beberapa episode yang Rocky ikut main ya? Ya mungkin dibilang prestasi, tapi dibilang satu mungkin achievement, pencapaian, betul. Jadi dulu dari yang hanya iklan, yang hanya cuman mungkin jual tampang, ya action tanpa ada suara, ada narasi, dan sekarang bisa jadi kayak kemarin tuh pemeran utama mungkin ya. Ngomongnya agak berat, soalnya baru-baru. Jadi nanti kayak bukan sombong lagi, tapi realita ya guys. Ini ya bukan sombong tapi sedikit contoh apa sih? Enggak, ya sempet jadi pemeran utama itu satu kehormatan dan kebanggaan tentunya. Filmnya sempat ditonton di mana aja tuh, Rob? Wah, Kapanari ini boleh ngomong ya? Boleh, bebas. Nah, ini yang kisah aja. Kisah itu Bawaslu kan kita, dan itu ditonton di Hotel Majapahit dan sama kedua paslon dan beberapa partai juga nonton. Itu satu kehormatan. Itu sebuah jadi menurut saya itu orang-orang penting yang mungkin buat saya ketemu aja pasti susah gitu loh. Tapi sekarang ketika saya di Hotel Majapahit, mereka yang ketemu saya. Mereka nonton saya. Begitu. Mereka nonton filmnya dan saya juga hadir di situ, dan mereka tepuk tangan, itu satu kebanggaan. Mereka bisa ketawa ngeliat filmnya. Jadi itu yang film Bawaslu yang sama kisah. Dan kebetulan saya ada beberapa episode di kisah production itu yang mengenai Bawaslu itu. Thank you Mas Andri, dan juga setelah Bawaslu saya juga ada, dan itu pemeran utama juga. Dan bahkan bisa dibilang scene-nya sama narasinya mungkin lebih banyak. Jadi itu satu kehormatan. Yang syutingnya dari pagi sampai menjelang pagi lagi itu kan? Iya. Kok tahu? Asik sih. Itu kisah juga, Rocky. Oh, kisah juga. Gimana sih, Rocky? Bukan. Maksudnya gini, iya itu kisah juga, tapi kan beda sama Bawaslu. Oh iya. Beda konsep. Beda konsep. Beda ya kan, produk. Klien kita kan nggak hanya satu. Nggak hanya satu. Ya, kisah ini luar biasa loh. Ya, terima kasih. Bentar, kita bahas Rocky, bukan bahas kisah. Oke, Rob. Seperti itu sih. Biasanya seorang yang suka musik, terus kemudian dia pernah tergabung atau masih tergabung di sebuah kelompok musik, itu biasanya agak sedikit drama. Seolah-olah hidupnya pernah terinspirasi oleh sebuah lagu. Oke. Nah,
Kira-kira ada nggak satu lagu yang menginspirasi banget untuk hidupnya Rocky? Sebenarnya gini, kalau ngomongin inspirasi lagu, ini saya sambil buka contekan ya. Drummer kan Nggak apa-apa. jarang nyanyi. Sambil baca partitur kan? Bukan partitur, lirik ya. Oh, lirik ya. Jadi kalau lagu tuh sebenarnya banyak yang menginspirasi saya. Cuman kalau saya untuk yang ini cukup mengena juga sih, salah satunya. Dan mungkin lagu ini cukup berarti liriknya. Oke. Gitu. Boleh Rocky nyanyikan? Boleh, saya buka liriknya dulu. Boleh. Cuman mau lihat lirik tapi disuruh nyanyi. Oke. Dikit aja ya. Boleh. Konco-konco area Surabaya. Ini obrolan kita sore hari ini. Obrolan ringan, ngalor ngidul ngetan ngulon bareng Rocky Lumintang. Nah, lagu ini juga sebagai penutup. Ke depan kita akan bawa beberapa bintang tamu yang lain yang punya kompetensi yang unik-unik juga. Selamat sore, selamat menikmati lagu dari Rocky Lumintang. Thank you. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need love to like the shadow on your face. If a greater way so far and a fall upon your soul, then between the stand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'll go wherever you will go. We up high or down low. I'll go wherever you will go. And maybe I find out a way to make it back someday. Towards you, to guide you through the darkest of your days. If a greater wisdom fall and a fall upon your soul, then I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. We up high or down low. I'll go wherever you will go. Thank you. Selamat sore, sampai ketemu lagi.